Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semua? Oke lor, jadi kali ini kita update ya, update trading Kamis 25 November. Di sini saya trading dua mata uang ya, dengan modal 158 sen atau setara dengan 1,5 dolar ya. Ya dikit banget memang sih. Kemarin modal 1 dolar 15.000 ya, dan tadi pagi saya withdraw 2 dolar nih atau 200 sen. Kalian bisa lihat di paling bawah ini yang 200 merah ini, itu adalah withdraw saya. Jadi nggak apa-apa teman-teman ya, pakai modal kecil nggak masalah, karena yang penting kan kita bisa mengembangkan yang kecil itu ya kan. Oke, kembali ke chart ya. Ini kenapa saya open posisi ya. Ini saya ukur, ini di H1, kita lihat di H4 dulu deh. H4 sudah masuk ke area MA high-nya. Jadi harga sudah dua kali atau 3 kali masuk nih 1, ini 2, ini 3 nih, tiga kali yang masuk ini. Kemudian saya ukur juga menggunakan Vibo Musang. Oh iya teman-teman ya, jadi Vibo Musang sendiri memang memiliki beberapa level, cuman kita bisa menggunakan Fibonacci dengan settingan standar juga bisa ya. Kalian bisa lihat di video lain, atau kalau ingin kita bahas silahkan tulis di kolom komentar. Oke. Di sini ya, di sini harga sudah membuat momentum kita nih. Di sini harga sudah membuat momentum atau candle sudah menembus garis BB. Kemudian harga berbalik arah nih sampai ke sini ke MA high-nya. Setelah ada pembalikan seperti itu, saya mengukur ke awalnya di M15 ya. Saya ukur di M15 nih. Kita lihat nih. Di sini kita cari dulu nih candle paling bawah ya teman-teman ya. Nih. Oke, kita observe deh, nggak nampak nih. Nah, oke. Di sini candle ini sudah di break dengan candle hijau ini ya. Artinya candle terbawah berarti yang ini. Atau ini hampir setara ya. Oke, setara. Saya ukurnya dari sini nih. Jadi ini candle paling bawah. Kemudian saya cari resisten sebelumnya. Nah, ketemunya di sini, dan ternyata resisten sebelumnya ini di break oleh candle hijau ini. Jadi acuannya adalah dari mana ya? Oke. Jadi dari low ini ke high sini, ke candle ini, enggak sampai ke shadownya ya. Saya pakai ke bodinya aja.
Oke, jadi dari shadow bawah ke body candle yang membreak sini. Oke, didapatlah angka ini. Kita bisa tandain nanti kalau memang ada yang butuh dengan settingan Vibo musangnya sendiri, silahkan cantumkan di komen aja di kolom komentar, nanti kita akan bahas ya. Ini saya tandai di level alur TP1 ya, TP1 sampai TP2 nya ini kita tandai. Kalian kita tandain aja. Untuk perbandingan kita akan lihat ke time frame H4 nya. Nah, kita seleksi manakah yang sampai ke level ini, apa namanya, MA height nya ya. Jadi kita milih mana yang sampai MA height nya H4, kemungkinan harga akan sampai ke sana. Dan ya, ternyata harga sampai ke sana, cuman nggak sampai mungkin ke level 1 ini ya. Ke level ini aja, nggak sampai menembus level kedua atau ketiganya ini. Nah, jadi sebaiknya teman-teman ya, kita open posisi di level ekstrim TP1 nya ini atau di TP2 nya, di area TP1 ini atau di TP2 nya ini kalau bisa. Ini saya juga tadi keburu nafsu juga ya, jadi saya nggak apa ya, saya udah open posisi di level TP1 nya, tapi saya juga melihat tadi MA height nya ini sudah ditembus kan. Nah, ini yang satu posisi ini yang 0,10 ini di atas ini karena saya lihat harga sudah menembus level ini level 224 ini juga cukup berpengaruh juga, karena nggak tahu ya, sering juga sih harga sampai ke 224 ya. Terkadang harga tidak sampai ke alert TP2 ini, cuman pastinya sampai ke 224 ini. Nah, ini harga sudah mulai menurun. Karena apa? Karena trennya juga menurun. Jadi saya open sell aja. Dan semoga aja nanti bisa WD lagi. Jadi nggak masalah teman-teman, jangan malu atau gengsi ya, gimana ya ngomongnya. Jangan malu dengan modal yang kecil. Hal yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengembangkan sesuatu yang kecil menjadi sesuatu yang besar, ya kan? Itu lur. Jangan kita punya modal besar tapi akhirnya habis, terus kita pusing sendiri kan. Nah, ini kita pakai modal yang kecil aja nggak masalah. Yang penting prinsipnya adalah kita bisa mengembangkan sesuatu yang kecil itu. Oke. Nah, ini di pair out USD ya, Australian dollar dengan US dollar. Oke, kalau kita lihat masih floating banyak, ini berarti di euronya ini masih floating ya. Ini juga saya melihat ini. Nah, sampai kan ke ekstrim TP2 nya. Oke, di sini saya akan nambah posisi satu lagi ya. 0,5 nggak apa-apa lah. Oke.
Kemudian kita lihat setelah 4 ini kan, kita akan lihat di H1 dan M15. Nah ini M15 ya, memang ini sedikit terburu-buru ya. Artinya apa ya, kita ini sebenarnya belum waktunya untuk papan posisi, tapi ya karena sudah berada di tempat atau di level yang sudah ditentukan, jadi saya papan posisi. Sebenarnya untuk cari amannya kita menunggu momentum di M15, itu lebih aman ya, lebih aman. Seperti ini, seperti di Australia, AUD/USD nih, AUD/USD. Di sini harga sudah membuat momentum. Kita baca lagi ya, harga sudah membuat momentum atau candle sudah menembus BB bawah ya, menembus Bollinger Band. Kemudian harga ternyata tidak mampu membuat momentum yang berlawanan, akhirnya dia turun ya. Semoga aja ini menjadi turun juga terus lanjut, karena trendnya juga menurun. Ya kayak seperti inilah teman-teman ya, floatingnya lumayan. Dan ini satu lagi lot yang saya gunakan ini sebenarnya termasuk ekstrim banget ya, karena dengan modal segini ini sebenarnya tidak seharusnya sebesar ini gitu. Ini kalau kalian lihat yang ini ya, yang bawah ini, paling bawah ini kan, nah ini saya tadi salah ngeklik ya, saya salah pencet, ternyata lotnya terlalu besar, 0,5, harusnya itu 0,05, tapi nggak apa-apa lah ya, namanya juga kepencet ya kan, nggak apa-apa. Ini 20 udah floating 21-an. Oke. Menegangkan sekali memang dengan modal yang segini gitu kan. Nah ini kenapa naik, kita coba lihat ke M5 nya. Ini kenapa naik ya, karena ini M5 sudah membuat momentum kan, jadinya harga retrace dulu ke atas untuk terjun lagi ke bawah ya. Tadi floatingnya sudah sampai 70-an teman-teman ya, ini floatingnya udah sampai 70-an tadi. Dan ya ini tadi kalian lihat sendiri ada momentum. Sebenarnya udah profit tadi nggak apa-apa, kita tunggu aja untuk penerjunan yang lebih jauh lagi. Nah ini udah menurun sebenarnya floatingnya, tadi udah sampai, floatingnya udah turun sampai 20-an tadi, jadi tinggal minus 20-an. Saya kira turun terus, ternyata dari retrace. Ini cukup membuat saya gelisah ya. Oke, dan ini sudah berhasil saya withdraw kemarin. Tadi pagi saya withdraw $2, lumayan. Cuma lotnya juga ya seperti inilah, ada yang 0,15, 0,5,
Kenapa ada lot yang besar dan ada yang lot kecil ya? Ini tadi kalian lihat yang merah ini, bagian yang merah ini itu terlalu awal tadi saya open posisinya, jadinya merah. Kemudian di level TP1 dan TP2 saya tambah posisi lagi ya, ternyata harga sampai ke TP2 teman-teman. Jadi saya open posisi lebih besar lagi, 2 kali lipatnya atau berapa kali lipat nih, 0,5 nih. Jadi dua posisi ini 0,20 dan 0,15 saya tambahkan dan berhasil mengcover semua yang minusnya ini. Oke, ini satu pair ya, dan bagusnya memang satu pair sebenarnya. Untuk modal yang kecil nih 100 sen atau $1 ini sebaiknya untuk satu posisi ya, satu pair, untuk meminimalisir. Tadi juga saya dananya hampir tidak mencukupi, saya deposit lagi dan saya tarik lagi tadi. Oke, semoga aja ini bisa profit. Nah ini untuk M15 nya sudah ada momentum. Di sini saya udah agak lega ya teman ya, maksudnya bukan sepenuhnya lega gitu ya, tapi di sini saya melihat ada momentum, artinya harga akan kemungkinan besar ini harga akan terjun turun, dan prediksinya berarti insya Allah benar. Nah untuk yang euro sendiri nih yang masih belum bisa dimengerti nih, bikin deg-degan aja nih. Oke, nanti kita akan sambung lagi, kita lihat beberapa jam nanti ke depan ya sahabat, teman-teman ya. Ini ternyata harga turun jauh, cukup jauh ini, sampai tadi udah sampai 150-an. Ini ada kembalikan, ada retrace dulu ya. Ini M15 saya akan outcast di TP dulu sebagian ya. Ini dulu TP dulu sebagian. Oke, OTSD kita TP dulu sebagian. Saya sisakan 3 posisi ya. Ini ada kemungkinan harga akan sampai ke atau retrace ke mana sih, nah nih sampai ke MA high nya. Nah kemungkinan harga akan sampai ke MA high ya. Sekarang saldonya udah 234, masih ada yang floating. Ini di pair Euro USD. Waduh, susah banget ngomongnya. Oke, di Euro USD sendiri harga belum membuat momentum sell ya, masih cenderung naik, tapi insya Allah ya udah sampai ke area TP, maksud saya ya ke area TP1. Semoga aja ini pengukuran dari mana nih, dari M30 ya. Saya ukur dari M30
Jadi ini di sini ada candle besar atau mother candle ya kalau itu. Nah, ini yang candle terbawah, ini candle paling bawah, kemudian ada resisten. Ya sebenarnya di sini juga bisa sih, cuman ini oh iya ini ada kesalahan kayak ini di sini bisa, kemudian ini ditembus oleh ini, udah sampai ke ekstrim TP2. Nah biasanya di ekstrim TP2 ini harga akan berbalik arah gitu ya. Sangat sering ya, saya sangat sering berbalik arah, jadi pembalikan arahnya ada di ekstrim TP2. Nah ini udah dapat tadi. Close terbesarnya adalah ini nih, yang 68,50 sen itu pakai lot 0,5 nih, lot yang sebenarnya salah kepencet gitu. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah sudah memberikan profit. Ya, nah kalau udah kayak gini gimana? Kita bisa ukur lagi teman-teman. Ini yang saya suka ya. Menggunakan Vibo Musang ini ternyata sangat membantu ya. Kenapa? Di sini kita bisa mencari area open posisi dan juga mencari area untuk take profit teman-teman. Nah ini di sini nih ya, ini candle nih, mana sih nih, candle hijau ini ternyata memotong atau menembus low ini, menembus low ini. Jadi kita pakai acuan ini dulu. Nah nih, ini udah menembus ekstrim TP2 ya. Sebenarnya bisa teman-teman, bisa sampai ke shadow sini pun bisa juga, cuman terkadang nggak sampai ya, maksudnya. Nah ini kan bisa nih sampai nih ekstrim TP2, 3 level ekstrim TP2 nya ditembus semua nih ya kan. Nah ini di sini coba saya akan buy ya, saya akan coba buy. Kita nyari atau mencari keuntungan dari sedikit, mencari sedikit keuntungan dari koreksi ini nanti. Nah ini target kita adalah kesini teman, target kita adalah kesini ya, sampai ke MA high-nya M15 nih. Tentunya nggak banyak ya, nggak banyak, karena nanti kalau sampai di sini kita akan open posisi lagi, atau atau kita bisa pasang limit dulu deh sini di 1943. Oke teman-teman, jadi kita akan mengambil sedikit keuntungannya hingga sampai ke oke. Jadi kita akan mengambil sedikit keuntungan sampai ke left area ini ya. Kita akan pasang limit dulu di 1943 sell limit.
Aduh, ini kerekot kayak. Suaranya kerekot nggak ini? Oke, ternyata harga masih turun. Ya nggak apa-apa gitu. Kita akan buy lagi. Aduh, buy mulu. Oke, nggak apa-apa. Um, Sekarang saldonya udah 234 sen ya. Dan di sini nanti kalau udah sampai 300 saya akan WD 100. Jadi modelnya saya ambil model 200 saja. Kalau udah 300 saya akan withdraw 100 atau $1. Di sini saya udah withdraw $2. Ya, semoga aja bisa. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Di sini kita bisa cari open posisi pakai Vibo Musang. Jadi untuk kalian yang pengen atau mau kita bahas untuk level-level Vibo Musangnya, silahkan komentar di bawah ya. Kalau emang kalian pengen, nanti kita bahas. Jadi enak teman-teman, kita bisa mencari letak di mana kita akan open posisi, dan kita bisa mencari area untuk take profit atau ambil profitnya ya. Kalau saya ini, menurut saya lumayan, sangat lumayan ya, sangat membantu sekali Vibo Musang ini. Sangat membantu. Nah, ini udah mulai naik nih ya, udah mulai keluar candle hijaunya. Semoga aja naik nih, nanti retrace sampai ke area. Mas, kalau turun terus gimana? Nah, ini mungkin ada yang nanya gitu ya, kalau ini turun terus gimana? Nah, gini teman-teman, jadi strategi saya, aduh mana sih, nah ini kalau ekstrem TP2 nya ditembus, saya akan open posisi lagi di complete cycle-nya ini ya. Jadi saya akan open posisi di complete cycle-nya ini. Berapa besarnya? 2 kali lipatnya dari open posisi sebelumnya gitu teman-teman. Jadi kenapa? Agar nanti posisi yang keduanya itu bisa mengcover posisi yang salah ya. 2 kali lipatnya ini jadikan 0,5 sama 0,5 nih, jadinya 0,10. Nah, di bawah nanti 0,20 atau 0,2. Saya akan open posisi begitu. Ini udah profit 50-an ya, alhamdulillah. Euro, kita lihat nih perkembangan euronya. Nah, ini teman-teman, saya juga mau ngejelasin nih ya. Di H1 ini kan, aduh mana ya, salah H1 ini kan menembus BB ya kan, Bollinger Band ditembus oleh harga. Ada kemungkinan harga ini akan berbalik arah teman-teman, ada kemungkinan harga akan berbalik arah ya. Kenapa? Ada kemungkinan, ini baru kemungkinan aja ya, kalau MA biru ini atau MA 50 ini
ini yang biru ini MA50 itu ditembus oleh harga ini fix nih, akan ada pembalikan arah. Nah, open posisi terbaik adalah ketika mendekati MA50 nya ya, entah itu di MH1, M15 sama. Nah, contohnya di mana ya? Oke, di sini deh. Ya, di sini. Nah, ketika harga ada di sini, ini kan udah deket banget nih sama MA50 nih. Nah, ini kemungkinan besar harga itu akan mendekati MA50 untuk apa namanya, terjun gitu, berbalik arah. Jadi biasanya saya gitu teman, ini kalian bisa, kalian kita ingat ya, ini apa ya, ini rectangle ini atau area hijau ini itu adalah pengukuran dari Fibonacci dan MA high di time frame di atasnya teman-teman. Jadi time frame H4 ini yang gede ini adalah time frame besarnya, dan yang kecil ini adalah hasil pengukuran dari Fibonacci. Nah, jadi sangat sering, biasanya itu sangat sering sekali nih harga itu mendekati MA50, dan saat terbaik gitu ya ketika harga itu mendekati MA50 tetapi tidak menembus MA50 ya, gitu. Ini yang saya alami nih ya. Alhamdulillah udah terjun, tinggal euro nih masih, aduh. Nah, ini kan mendekati nih tapi nggak memotong ya, nggak memotong. Kita lihat nanti berapa jam lagi, semoga aja ini candle nggak apa namanya, nggak memotong MA50 ya. Andai kan iya. Oke. Nah, ini andai kan ada pembalikan arah, saya akan berasumsi ya, ini asumsi saya, pemikiran saya. Jadi nanti andai kan ada pembalikan arah, saya akan open posisi di, maksudnya saya akan cut, saya akan tutup semua posisi di sini atau di MA4 nya. Nah, melihat dari MA4, MA low 4 ini jauh banget nih mesin ada di sini. Nah, ini kebiasaannya kalau pembalikan dia akan mencari MA low nya 4 gitu. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya untuk updatean hari ini. Semoga bermanfaat, dan bila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan live trading. Oke, kita akan trading di mata uang Euro USD. Kita lihat di time frame besarnya dulu. 4. Oke.
daily. Nah, di sini MA 50 masih berada di atas harga, atau harga masih di bawah MA 50. Moving average berada di bawah 50. Jadi tren saat ini adalah tren downtrend. Oke, sekarang kita akan pindah ke H4. H4-nya Oke, H4. Di sini terjadi momentum. Ini harga tidak dapat lagi membuat momentum yang baru ya. Cuman untuk trennya masih dikatakan downtrend karena harga masih berada di bawah MA 50 dan moving average juga berada di MA 50, serta harga masih berada di bawah mid BB atau BB tengah ini ya. Oke, di sini saya akan mencoba untuk scalping ya. Kita akan coba cari celah untuk scalping. H1, kita lihat di H1. Ada apa nih? Oke, H1 masih menunjukkan downtrend. Oke, H1 masih menunjukkan downtrend. MA 50 berada di atas harga, atau harga masih di bawah MA 50, artinya downtrend ya. Oke, harga downtrend. Kita akan mencoba mencari peluang untuk sell. Kita pindah ke time frame di bawahnya lagi, yaitu 15 menit. Nah, di sini saya menggunakan Fibo Musang. Di sini saya menggunakan Fibo Musang. Oke. Oke, kita kasih acuan. Kita akan kasih acuan ini ya. Nah, di sini acuan saya adalah ini masih sebentar ya. Oke. Acuannya adalah ini, resisten ini. Karena ini resisten sebelumnya tidak bisa ditembus dan turun, kemudian membuat resisten baru. Nah, di sini kita akan menunggu ada candle yang membreak ya. Artinya ada candle yang close menembus resisten ini. Dan di sini sudah ada candle yang menembus. Ini ada satu candle yang menembus. Di situ kita bisa tarik Fibo Musang. Oke, untuk settingan Fibo Musang nanti kita akan bahas di lain video ya. Penarikan dari candle yang membreak ke low. Oke, di sini harga sudah oke, di sini harga sudah sampai ke TP2. Kemudian targetnya adalah di ini MA atas. Nah, di sini kita akan melihat di time frame 5 menit. Di 5 menit sudah ada candle arah kuku ya. Nah, CSAK nih, ada candle menembus. Jadi kita bisa open sell dulu lah. Oke, open sell. Harusnya di sini nih. Harusnya di MA ini, tapi nggak apa-apa. Kita akan pasang lagi di situ. Di sini.
6869. Oke. Kita pasang jebakan di situ. Nah, kan? Oh, oke. Area TP2 sudah disentuh. Kemudian di sini ada musang. Ya, ada pipa musang. Nah, ada candle yang membreak resisten sebelumnya. Oke. Di situ kita akan tarik, kita akan rubah ini. Jadi untuk menentukan areanya ya, kita cari area dulu tadi. Nah, ini udah dapat areanya. Di sini kisaran pembalikan, di sini ada musang. Nah, ini nih prematur TP. Oke, bisa 161 bisa. Nah, jadi kalau Vibo musang itu areanya adalah biasanya di prematur entry, kemudian nah, kita akan rubah ya. Di entry zone, di sini entry zone tidak tersentuh, artinya harga tidak mengambil posisi kita di entry zone. Jadi kita ambil posisi di prematur zone, prematur entry, nggak apa-apa. Prematur entry udah lewat sih, seharusnya tadi ya, ketika di prematur entry kita open sell, tapi nggak apa-apa. Kemudian ini tunggu ya. Oke, jadi ini kalau saya biasanya entry di sini di area ini 61 prematur entry sampai 61,8 entry saya. Kemudian pullback zone. Nah, ini perlu diperhatikan juga ya teman-teman ya. Biasanya harga itu ketika market lagi kuat-kuatnya, nah itu biasanya cuman sampai ke pullback zone, lalu meneruskan trennya gitu. Jadi di sini udah ada CSAK sell, ya kan? Harga sudah ke prematur entry, pullback zone. Ya, di sini sebenarnya SL kita jauh ya sebenarnya di sini, atau para pengguna Vibo musang biasanya mengatakan kalau ini resisten ini kan kita cari sell ya. Kalau resisten ini belum di break oleh body candle, maka tidak sah untuk close posisi atau cut loss gitu. Jadi kadang gini ya, aduh mana sih, kita hapus dulu. Jadi kadang tuh candle lari tuh ke sini nih, besar. Oke, jadi harga itu lari ke sini, jeret, naik kan. Kemudian hanya membuat shadow, close-nya masih di dalam sini. Artinya penarikan Vibo musang ini masih valid. Oke, penarikan Vibo musang ini masih valid selama resisten ini tidak di break oleh body candle. Penarikan Vibo musang masih valid. Oke, nggak apa-apa, ini masih valid berarti kan gitu.
Untuk TP nya sendiri kita ambil di mana ya, untuk TP kita bisa ambil di TP terdekat, prematur TP, kemudian TP1 dan TP2. Aduh, mana sih TP2 ini? Oke, kita lari ke M. Oh, no, 15 menit. Nah, di sini teman-teman, TP2 kita balik ke M 5 menit. Nah, aduh, kok lari sih? Nah, oke. Jadi target tercepat atau terdekat, untuk target terdekatnya sendiri ada di prematur TP. Tapi biasanya harga akan ke TP1, area TP1 ini. Jadi biasanya ke TP1. Kalau TP1 ditembus, kebanyakan harga itu seringnya ya, sangat sering harga itu mantul di area TP2. Oke, di area TP2. Biasanya di area TP2. Nah, jadi oke, kita coba perhitungkan ya. Ini di sini stop loss kita, kemudian di sini entry kita, harusnya di sini nih, di antara prematur entry sama entry zone. Kita anggap di sini lah ya, kita anggap di sini kita open posisi. Ini saya terlambat open posisi. Kemudian target TP kita ada di sini. Nah, di TP1. Oke. Berarti ada cukup banyak ya ini. RR-nya atau risk reward-nya masih bagus. Bagus nih teman-teman. Bahkan tadi saya cut profit atau cut profit itu di level TP1 ya, di TP1 kisaran ini tadi. Ternyata harga nembus ke TP2. Tapi ya gimana lagi ya, udah saya clear semua di TP1, ternyata harga masih nembus ke TP2. Ya, berarti belum rezeki. Oke, ini kita entry lagi. Udah di area prematur entry. Kita open posisi lagi di prematur entry. Oke, apa yang terjadi? Oke, prematur entry dapat. Kita berhasil open posisi di situ. Ya, masih naik ternyata. Oke, semoga aja harga turun ya. Ke setidaknya TP1 lah. Setidaknya ke TP1 atau kalau bisa ke TP2. Kita lihat di M15. Nah, target kita ada di sini nih. Ini target kita ya. Targetnya. Nah,
harga ternyata masih ke, ke MA atasnya di MA high di M15. Saya pun posisi lagi di situ. Kita lihat saya sedang floating 1,77, 1,7an. Ingat ya, ingat, selama resisten ini tidak di break oleh candle, tidak valid kita cut loss. Iya, cut loss. Ngomong cut loss aja susah ya. Aduh, oke lah. Oke. Dulu apa yang terjadi? Harga masih naik lagi. Gak apa-apa. Nah iya, ini banyak dari teman-teman trader ya. Ini entry terbaik biasanya di area MA50 ini. Jadi ketika harga menyentuh MA50, ini biasanya area-area terbaik ada di sini. Ya. Dan ini harga sudah di area MA50. Jadi MA50 ini merupakan batasan ya. Biasanya batasan yang cukup kuat untuk menjadi support atau resisten. Gitu teman-teman. Jadi entry terbaiknya biasanya di area MA50. Walaupun ini sudah di break kan, tapi tren besarnya masih downtrend. Jadi ada kemungkinan harga akan melakukan penurunan. Oke, kita cek lagi ya nanti ya. Kita akan cek lagi nanti apakah apa yang terjadi ya. Saya akan tambahkan limit di sini di entry zone 6918. Oke. Saya kasih limit lagi di situ. Nah, ini sudah satu warna hijau. Alhamdulillah. Kita lihat nanti ya. Kita akan sambung ke beberapa waktu nanti. Oke teman-teman, ini sudah beberapa waktu saya lihat ternyata harga melakukan penaikan ya. Namun belum sampai membreak resisten. Saya coba lagi, ini udah saya tambah lagi posisi saya, dan di M30 ternyata harga berada di area MA50, makanya saya tambah lagi nih. Kita akan coba lihat di maksud saya di H1 ya, di H1. Kita kembali ke di H1, ini masih jauh ternyata. Oke, nggak apa-apa, tapi sudah mencapai mid BB. Nah, di mid BB ini biasanya di time frame besar ada pembalikan. Jadi biasanya kalau time frame besar ini pembalikannya di mid BB ya biasanya. Kalau saya perhatikan nih, kita perhatikan nih. Nih. Jadi kita clear dulu deh. Oke, clear dulu. Nah, biasanya pembalikan ada di mid BB. Contohnya di sini nih, ada pembalikan tapi di mid BB ya kan, nggak sampai ke MA50. Kalau udah sampai di M50 ini biasanya ada pembalikan arah besar. Oke, sekarang kita akan coba turun lagi ke time frame di bawahnya ya. Kita akan coba tarik musang atau Fibo musangnya. Kita garis nih, thread. Nah di sini, oke.
sini adalah candle yang membreak resisten ini ya. Candle yang membreak resisten ini, jadi film musang ditarik dari candle ini ke shadow. Oke. Dan di sini didapatkan harga berada di TP2. Biasanya di sini ada pembalikan kalau TP2. Semoga harga membalik arah ya. Terbalik deh. Saya udah lama juga ini nunggunya. Kita lihat nih. Tuh. Ya kan? Floating $4 nggak apa-apa. Semoga aja pembalikan, ya kan. TP1 ditembus dan harga mencapai TP2, oke kan. Biasanya di TP2 harga terjadi pembalikan arah. Nah, nanti setelah ada candle yang membreak, oke, kita hapus dulu deh ya. Jika nanti candle ini di break, maka bisa ditarik Fibo musang untuk mencari TP-nya di mana. Ini kita mencari di mana entry-nya. Saya kira tadi di TP1 ya. TP1 saya kira udah mulai pembalikan di sini. Ternyata setelah kita analisa di time frame kecilnya tadi sepertinya ada pembalikan. Ternyata harga naik ke TP2. Oke, harga sudah sampai ke TP2. Apa yang terjadi? Ya kan? Kita tunggu hingga ada candle yang membreak ini. Kita turun deh. Ini apa ya? Candle apa ini? Nah, ya. Atau bisa di sini. Candle ini kita bisa tarik Fibo musang kalau ada candle yang membreak candle merah ini. Jadi ini kan ada candle merah nih kecil. Nah, ini acuan kita bisa di situ. Kalau ada candle yang membreak candle merah ini, maka kita bisa tarik Fibo musang. Atau di candle 15 menit bisa. Cuman kan jauh nih 15 menit. Oke. Kalau untuk scalping bisa di time frame, ditarik di time frame M5. Jadi nanti target profitnya juga akan berbeda, teman-teman. Kalau kita menarik Fibo musang di time frame yang kecil, otomatis target profit kita pun akan kecil. Nah, kalau di sini saya kan, kalau kita lihat di daily harga tadi kan ini trennya menurun. Kita lihat di H4 juga masih menurun, ya kan. Kita lihat di H1 juga masih menurun, ditandai dengan adanya harga berada di bawah MA50. Oke, harga berada di MA50. Jadi ini tren masih menurun. Nah, nanti ya kan saya tarik Fibo musangnya kalau di time frame 15 menit ini ada musang lagi, ada candle yang membreak garis ini, resisten ini juga bisa. Atau ditaruh di M5 menit juga bisa.
boleh. Nah, di sini terlihat ya. Tunggu. Oke. Di M5 menit ini kita melihat nih. Harga membuat momentum. Ya kan? Harga membuat momentum. Kemudian TP wajib atau ke mid BP. Dan di sini dilanjutkan, ternyata harga tidak mampu membuat momentum buy lagi. Di sini saya menilai bahwa ini menjadi MHV atau market hilang volume. Market mulai melemah. Kekuatan market mulai melemah. Jika market sudah mulai melemah, biasanya ada pembalikan arah ya. Jadi kalau market sudah mulai lemah, itu biasanya harga akan berbalik arah atau pergantian tren di time frame ini gitu. Nah, nanti kita bisa ukur di mana TP kita. Kalau harga, nah ini bisa diukur di 5 menit. Biasanya kalau di time frame kecil, harga itu bisa sampai complete cycle ya, atau ini saya tunjukkan deh complete cycle-nya di mana. Ini nih, seperti ini nih. Ini namanya area complete cycle. Ya, ini area complete cycle. Kalau di time frame kecil biasanya sampai di complete cycle TP-nya. Ya semoga aja ya bisa sampai. Oke. Kita akan hapus dulu deh. Kita akan hapus rectangle-nya dulu. Nah, biar nggak bingung nantinya. Kita akan tunggu. Bisa di M15, M5 menit. Oke, di sini ada bearish engulfing. Ini namanya candle bearish engulfing. Satu candle besar memakan beberapa candle sebelumnya. Ini namanya bearish engulfing. Kemungkinan harga akan melakukan penurunan. Dia masuk ke area ini. Nantinya dia akan masuk ke area situ. Masuk ke area ini teman-teman ya. Saya akan tanda ini. Biasanya harga akan masuk ke area sini. Ke MA high. Nanti kita tambah posisi lagi gitu ya. Namun saya tidak menyarankan kalian open posisi seperti ini ya. Ini cukup ekstrim ya dengan modal yang sangat sedikit. Modal saya hanya $25. Ini hasil tradingan kemarin. Tradingan sebelumnya ya, yang awalnya $15. Sekarang udah jadi $25. Ini menurut saya sudah cukup mengkhawatirkan ya. Bikin deg-deg ser lah. Nah, saya menyarankan jangan mengikuti cara saya ini. Ya. Kalau bisa malah cukup segini dulu untuk modal yang dikit. Kalau udah yakin, benar-benar yakin, silahkan open posisi, nggak apa-apa deh. Kalau udah benar-benar yakin. Namun kalau belum yakin, belum paham, saya tidak menyarankan
kalian open posisi seperti saya ini. Kalau udah yakin nggak apa-apa, yakin dan sudah bersedia menanggung semua resiko ya apa yang terjadi, silahkan melakukan transaksi kembali kalau udah yakin di area ini hijau atau di MA high ini, bisa teman-teman. Biasanya ke area situ, cuman ya kita hanya bisa menganalisa ya, market tidak bisa ditebak. Jadi kita lihat saja apakah sampai ke area situ. Saya akan persiapan sell limit satu lagi di sini di 6934 sell limit. Oke, semoga aja bisa profit. Ya. Oke, kita sambung nanti. Ya teman-teman, ini udah beberapa jam ya. Tadi udah sekitar 5 jaman. Saya nunggu lama banget nih. Alhamdulillah harga sesuai prediksi. Ya sekarang udah di TP2. Dan ini kalau kita lihat di H4 nya kayaknya udah akan ada pembalikan ya. Nah ini kita clear aja semua karena ini udah malam juga. Tuh. Oke, kita clear aja. Alhamdulillah udah dapat $20 ya. Ini kita clear semuanya. Jadi dari modal $15 sekarang udah menjadi $35. Alhamdulillah. Oke, ini di H1 juga. Di H1 masih terlihat seperti menurun ya, cuman kalau dilihat dari M4 nya ini seperti MHP atau market hilang volume, jadi saya nggak berani deh. Tapi untuk M15 nya sendiri masih ada peluang seperti ini ya. Cuman karena ini udah malam juga dan takutnya nanti kebablasan ya, tinggal tidur. Mendingan kita clear semuanya, kita simpan apa yang sudah kita dapatkan tadi itu. Dan ya nggak perlu lah kita terlalu mengejar profit ya, karena kita juga butuh istirahat juga. Jadi intinya teman-teman, gimana ya, kok susah ngomongnya ya. Jadi kita
nggak usah terlalu kemarau itu apa ya nggak usah terlalu memaksakan sekali lah, nggak perlu ngejar target harus dapat sekian, nggak, kita syukuri aja ya apa yang udah kita dapetin. Ini saya sudah, wah alhamdulillah banget nih, dari modal $15 sekarang jadi $35, artinya saya sudah profit 100% lebih ya, 110%an sekitar gitu ya. Mungkin itu aja teman ya, semoga bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran kita bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.